FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar Berita jam 15. Abang Pop, pendengar Pro4 di seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta berhasil menyabet 2 penghargaan bergengsi pada Anugerah Pengadaan 2023 yang diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di hari Selasa kemarin. 2 kategori yang berhasil diraih yaitu nilai transaksi belanja produk dalam negeri atau PDN tertinggi dan nilai transaksi usaha mikro kecil atau UMK terbesar tingkat provinsi. Kepala Dinas PPK UKM sekaligus Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, menyampaikan capaian tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti sebagai bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Beralih ke berita yang lain, Kemendikbudristek menyatakan adanya kolaborasi di tingkat global akan mampu mengatasi beragam tantangan yang ada pada sektor warisan budaya. Salah satu kolaborasi global tersebut dilakukan melalui kerjasama antara museum dan cagar budaya, yaitu sebuah badan layanan umum di bawah Kemendikbudristek dengan National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution. Dalam penandatangan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam praktik pengelolaan museum. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di Kabar Berita jam 17. Jaket Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro4 RRI Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Rumah adat di Indonesia. Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya.
Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulin yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada 2 tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif floral yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat Limas. Di masa lampau, rumah adat Limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah Limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu matahari hidup, matahari mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. FM, Suara Budaya Nusantara. Pernah nyangka kamu dah sebaik yang kukira. Niat dah pula nyangka karena keluarga kau terpelajar. Kau biar ke aku Perompat Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empo, perompat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ketemu lagi barengan Ayah Pomariana di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Sore hari ini yang pasti Ayah kagak sendirian, Ayah kan selalu ditemenin. Seneng banget kalau udah sore karena selalu ditemenin sama seseorang yang tiap hari ganti-ganti gitu. Kayak kemarin dari Bandung, sekarang dari Palembang. Tuh, temennya banyak banget dah pokoknya. Nah yang pasti Abang Po, perompat di seluruh Indonesia, jangan lupa ya download aplikasi RR Digital
biar bisa denger RRI dimanapun dan kapanpun. Sore hari ini yang tadi Ayah bilang kagak sendirian, Ayah ditemenin sama abang atau kakak ya manggilnya ya. Ini Ntar tanyain aja dah enaknya dipanggil Cek. abang apa kakak nih. Dari RRI Pro 4 Palembang Ya. ada Abang Ilham. Oke. Abang Ilham lagi ngapain ya di sana ya? Coba kita sapa. Halo, selamat sore Bang Ilham. Halo, selamat Itu sore dia. Mpo ya. Kita manggilnya Ayo Mpo ditemenin nih. sama abang atau kakak ya manggil Bang Ilham. Iya. Tanyain aja deh Iya. enaknya dipanggil Cek. abang apa kakak. Ini suaranya feedback Iya, Bang. feedback ini suaranya nih. Ada Abang Ilham. Oke. Lagi ngapain ya di sana ya? Coba kita sapa. Oke. Temanya yang Ayah lihat ya, ini bakal ngebahas soal yang namanya Tanjak ame Keris Palembang. Aha. Waduh, senjata Benar tradisional sekali. apa gimana nih ya? Iya dah, Aha. langsung aja. Nanti lebih jelasnya kita ngobrol sama Bang Ilham. Coba Ayah tes Oke. lagi. Halo Bang Ilham. Halo. Ini suaranya udah Iya. lumayan jelas ya? Udah Bang? Oke. Udah jelas. Aha. Ini Selamat sama sore, Bang Ilham. kenalan dulu dong. Ini sama Mpo ini ya. Kita nyebutnya Mpo apa Cek ini? Kalau Cek Palembang ya. Kalau kita Aha. manggilnya Empok aja orang Empo. Betawi. Heeh. Kalau Ayah manggilnya apa nih? Abang, Mangce. kakak, atau apa kalau bahasa Palembang Banyak untuk sih. laki-laki? Kalau Sebutan laki-lakinya tuh Mang Cek. Mangce. Kalau Ah, yang Mang Cek Ilham perempuannya berarti ya? Bice. Gitu. Kalau yang perempuannya Bice gitu ya. Oh, kalau laki-laki mangce, Mangce. perempuannya bice, Bice. gitu. heeh. Oke deh. Iya. Salam kenal ya, Salam kenal Mangce. juga sama Mpo siapa? Po Siapa nih? Mariana. Mariana Suhendi ya. Iya betul banget. Salam Sehat, kenal Po? ya Mangce ya. Sehat untuk siang ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Gimana Mangce di Lembang? Cuaca kayak cerah di sana ya Mangce Ini ya. cuacanya lagi berdengkang. Gimana tuh Apa cuaca berdengkang tau nggak? Berdengkang Apa tuh tuh? panasnya berlebihan gitu. Itu bahasa Palembangnya tapi bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa- Palembang itu bahasa panasnya Palembang panas apa? Panas yang berlebihan, panas banget itu namanya Pak Tri. panas berdengkang. Panas betul kan. Itu namanya Oh. panasnya tuh berlebihan gitu. Jadi udah panas Iya. banget kayak gitu kan. Panas banget gitu ya. Iya, kalau di Jakarta gimana Po untuk di siang ini? Sore hari ini panas, Aha. tapi panasnya adem. Gimana tuh? Oh, gimana Panas tuh? tapi adem. Ademnya karena AC mungkin ya? Bisa, iya karena kita di dalam studio pasti adem ya, sama Bang. si adem di sini juga ini. Pok kita Iya. untuk siang ini kita bakal ngomongin soal Tanja dan juga Chris gitu kan? Nah, itu emang Ayah mau nanya Aha. sama Mang C Ilham nih. Apa Sebenarnya tuh? nih ngebahas soal tema Tanjak dan Kris Palembang ini gimana ceritanya? Ada kaitannya kah? Apa gimana nih? Kalau Tanja itu lebih kayak atribut atau apa ya, sesuatu yang dipakai oleh pemuda atau masyarakat Palembang dan juga Sumatera Selatan sebagai ciri khasnya gitu. Itu lebih kayak apa ya, pengikat kepala gitu, Cek. Cek lagi, Mpok. Suka ketukar ya. Kayak penutup kepala gitu ya? Ikat kepala, bukan penutup kepala. Kalau penutup ikat kepala topi. kepala, bukan penutup ya? Bukan. Tapi kalau keris kan udah tahu, keris kan ini senjata gitu. Tapi ada juga nah, keris yang bisa nyanyi iya. nih, Pok. Apa tuh? Keris Dayanti tuh. Ya, Lama ya Lucu, loadingnya. lucu. Lucu ya, lucu. bener. Bener kan? Iya, Kris apa yang bisa nyanyi Kris Dayanti? Keris Dayanti. Oke, nah ini Pok kalau Keris Pati bisa juga nyanyi. Ada yang bisa olahraga juga tuh, ada Keris. Chris John ya? Udah tahu duluan ya. Nih Pok, kita yang pertama Tanja. ke Tanja dulu atau ke Keris dulu nih? Kayak ke Tanja dulu ya. Boleh, ya. Ya, ini sebagai informasi juga untuk apa nih kita nyebutnya Abang Pok ataupun juga semua pendengar kita dimanapun berada. Ini bahwa Tanja Palembang ini merupakan sebuah ikat kepala yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Melayu sebagai tanda dan juga ciri khas dari masyarakat yang berdiam di sana. Dan tentunya di Kota Palembang sendiri, Tanja ini biasanya kerap dikenakan dalam acara-acara penting seperti ada pernikahan, acara pemerintah ataupun juga adat. Dan jadi kalau Mpok Mariana dan juga pendengar kita ke Palembang gitu ya, dalam acara kayak pernikahan atau ada acara penting gitu, biasanya baik itu pejabat ataupun juga orang-orang penting itu pasti pakai tanja. Nah ini kebetulan ada tanja juga yang udah kita siapin. Ini ada beberapa jenis, mungkin kelihatan Pok Mariananya ya. Ini tanja dari kain songket mungkin ini ya, kalau dari bentuknya itu. Soket Palembang kali ya? Ini
dibentuk kayak gitu. Aha. Mm. Iya, oke. Nanti kita pakai yang ini ya. Terus juga ada jenis tanja yang ini, Cek. Yang ini, Po. Ini Iya, iya. tetap tanja Oh, juga, iya. tapi dengan apa tuh kita nyebutnya itu kayak bahannya tuh beda. Kalau tadi kan lebih ke songket, ini ke batik. Nah, ini jadi batik Jawa bisa juga dibuat tanja gitu. Oke. Yang satu lagi ini dengan motif hijau. Ini ada mutiaranya nih. Kalau dijual mahal ini. Enggak, ini Wow. sebagai ini aja sih, hiasan aja gitu. Jadi biar lebih kayak kelihatan enak aja gitu ya kalau ditambah ornamen kayak gini. Oke. Ini pengennya pakai yang mana dulu nih, Pok? Yang 3 nih. Terserah aja deh, Terserah Mang C ya. aja nyamannya yang mana, Mang C demennya yang mana? Nyaman semua sih. Ketiga-tiga. Ya itu aja deh Mang Yang C, mana? yang itu ada hiasannya yang katanya Oh, mahal. ini ya. Biar kelihatan tuh. Ini coba nanti kita pakai. Pakai sekarang atau nanti nih? Sekarang ya? Sekarang boleh. Sekarang nanti boleh ya? juga boleh. Kalau Nanti Mang aja C dulu ya. bisa pakai sekarang boleh Mang C. Sambil kita ajak untuk pendengar Oke. Perompak di seluruh Indonesia untuk bergabung juga Mang C. Iya, boleh, Nah, boleh. berhubung ini kan pembahasannya banyak banget nih ya. Kita nanti ngebahas soal ikat kepala, ikat kepala, tanjak gitu ya. Kepala Ini khas atau kepala masyarakat tuh? Sumatera Selatan, maaf. Aha. Sumatera Selatan di Palembang. Terus juga keris, senjata tradisional berarti ya. Senjata tradisional. Tapi tentunya ada perbedaan dong dengan keris Sumatera dan juga keris Jawa yang nantinya juga akan kita sampaikan kepada pendengar kita supaya ini menjadi sebuah edukasi atau sebagai penambah wawasan kita semua supaya lebih tahu gitu kan bahwasanya keris itu ternyata di Palembang di Sumatera Selatan juga ada gitu, Pak. Iya. Iya, nanti kita akan lebih jelasnya nanti bareng narasumber dari Perompak Palembang ya. Lagi Mang on C the ya. way. Nanti kita akan juga ajak ngobrol salah satu pengrajin dari keris yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini. Dan tentunya yang pengen bergabung juga pendengar silakan di 0711 351656 atau di line WA juga bisa di 0897 788 884 gitu, Cek. Oke. Untuk yang mau bergabung bisa langsung ke Perompak Palembang, Palembang. bisa juga ke Perompak Jakarta. bisa juga kita ya? ngobrol. Kalau Jakarta 021 350 4510 untuk teleponnya. WhatsApp-nya di 0812 1124 928. Oke. Kita tanya gitu ya, kalau di daerahnya pendengar Pro 4, Abang Empo atau pendengar Pro 4 di Seluruh kota atau Nusantara. daerah lainnya di Indonesia gitu ya, pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia. Ini apa nih yang bisa diinformasikan berkaitan dengan ikat kepala? Siapa tahu di daerahnya juga ada ikat kepala. Jadi ikat Iya. kepala sama penutup kepala beda ya, Mang C ya. Kalau penutup kepala itu lebih kayak ditutup semua kan di bagian kepala itu kayak topi gitu. Nah, tapi kalau ikat Kalau kepala ikat itu di kepala, bagian ya diikat gitu. Jadi di Ikat bagian doang tuh diikat doang nah, gitu. ini kita tanya nih ke pendengar Pro 4 di daerahnya ada ikat kepala enggak gitu ya, ikat kepala yang menjadi ciri khas daerahnya pendengar Pro 4 gitu. Ada juga belangkon, Silakan. tapi kalau belangkon beda lagi ya. Belangkon itu penutup kepala ya. Penutup kalau kepala belangkon itu ya. dia tertutup gitu kan. Kalau kita tance itu di bagian kepalanya itu masih bolong gitu. Jadi diikat aja cuma di bagian belakang gitu. Ya, makanya disebutnya ikat kepala Ikat gitu kepala. ya. Tapi kita nyebutnya bukan ikat kepala ini, Po. Kita nyebutnya tanja, tanja Palembang gitu. Iya, kalau di Sumatera Selatan di Kota Palembang menyebutnya tanjak gitu Tanja. ya. Kalau di daerahnya pendengar Pro 4 Nyebutnya nama apa? ikat kepalanya apa sebutannya? Itu. Kita gitu. pengen tahu juga dong supaya ini beragam karena kan kita suara budaya Nusantara. Jadi artinya di sini kita akan banyak menggali sebuah informasi juga supaya keragaman itu dapat kita ketahui sama-sama gitu ya, Pak ya. Oke. Ya, Mang Cilham ini di line telepon Pro 4 Jakarta. Udah ada yang gabung ya? Udah ada yang gabung. Boleh. Kita sapa dulu kali ya. Silakan. Halo, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal dia buat Bang Ilham. Iya, salam kenal juga sama siapa di mana ini kalau boleh tahu. Ya. Sama siapa di mana, Mbak? Tunggu dulu. Heeh. Yang apa tadi? Halo? Halo. Ya maksudnya kita bilang apa? Oh, Manggilnya ini kalau Palembang kalau untuk yang cowoknya Mangcek, kalau untuk yang ceweknya Bicek. Kalau itu kita panggilnya Bicek kayaknya ya. Sama Bicek apa nih? Mace sama Pace.
Bice Pace gitu ya. Pacu Ibu. Di mana Bice? Salam kenal ya. Oke, salam kenal kembali. Ini dari kota mana nih kalau boleh tahu Bice yang lagi telepon ini? Saya di Selatan. Oh, Sulawesi Bang Selatan. Cek, Bone. Bone. Jauh ya. Oke, kita pengen tahu kan? Halo? Dekat di telepon, dekat sekali di telepon. Oh, dekat di telepon. Nggak apa-apa, jangan aja dekat di pinggir jalan, itu bahaya tuh. Iya, Bang Cek apa nih mau ditanya ke Ica? Pengen tahu nih, Ica, kan tadi kita udah sedikit kasih tahu tentang ikat kepala. Kalau di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan itu kita nyebutnya tanjak Palembang. Nah, kalau di Bone atau di Sulawesi Selatan ada nggak sih jenis ikat kepala juga yang biasa dipakai dalam acara adat atau pada momen-momen penting? Itu saya nggak tahu, tapi kalau di Sulawesi Selatan ada tuh namanya paskapu. Paskapu. Apa namanya paskapu itu yang dipakai kepala itu loh kayak namanya paskapu. Mbak Marana coba aja buka di Google ada itu. Oh namanya iya, paskapu. nanti kita coba buka di Google katanya gitu. Ada gambarnya di sana ya. Kepala itu kayak dipakai apa gitu, itu nggak tahu gitu sih. Paskapu. Paskapu iya. Dipakai di Oke. kepala itu. Pasapu kali, bukan paskapu. Oh, pasapu. Pasapu. Itu kan aku bilang paskapu. Kedengaran kayak ada Iya, K-nya ya. pasapu. Oh iya, ada di sini nih. Udah lihat nih. Ini, ikat kepala khas masyarakat Sulawesi Selatan, pasapu. Aha. Begitu. Iya. Ini bentuknya kayak lebih ini ya, lebih panjang gitu. Condong Iya. miring ke kanan gitu. Miring ya, bentuknya miring ya. Agak miring gini. Heeh. Oke. Nah, Mbak Ica, kalau boleh tahu ini paskapu ini biasanya dipakai pada momen apa tuh kalau di Bone atau di Sulawesi Selatan? Kalau misalnya, tapi kalau di Bone itu kadang dipakai tuh kalau misalnya ada kayak ulang tahun Kota Bone gitu, kadang dipakai begitu. Oke. Kadang kayak menari begitu, tapi Mhm. itu kayak cowok, kayak bapak-bapak gitu. Kayak Oh, begitu. Jadi hampir sama dengan kita di Palembang ya. Kalau tanjak Palembang ini memang biasa dipakai ada acara pemerintahan ataupun juga acara adat, termasuk masyarakatnya juga. Jadi hampir mirip dengan momen-momen gitu kalau dipakainya ya. Iya. kayak Oke. begitu namanya. Pasapu ya. Pasapu namanya. Apa ikat kepala khas masyarakat Sulawesi, Sulawesi Selatan. Selatan. Makasih, Ca. Oke. Oke, Mbak. Iya. Makasih ya. Iya, Yo, selamat sama-sama. sore. Sore juga. Iya, itu Oke. dia Ica dari Bone, Sulawesi Selatan. Em, ini kalau dilihat dari bentuknya mirip-mirip kayak ikat kepala di Sumatera Barat ya, Mang ya. Ini kalau bentuknya ya memang kalau di Sumatera Barat itu kayak ada ke belakang gitu ya. Tapi kalau ini cuma di sebelah kanan ini kayaknya ya kalau kita lihat dari foto yang ada di sini. Dan ini memang diikatnya tuh di bagian miringnya gitu. Samping ya, di Hampir samping ya. di sampingnya. Kalau kita di Palembang kan ikatnya tuh di bagian kepala belakang gitu. Tapi kalau ini di sampingnya gitu. Oke. Nah, jadi ini apa nama tuh? Sudah ada yang bergabung, Mang? Oh, ada lagi ya? Oke, silakan. Halo. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Sore. Oke. Sore, dengan siapa di Dengan siapa mana? di mana? Malang. Iya, Ibu Rianti di Bandulan Malang. Ada ini dari Palembang nih, Bang Ilham. Bang. Iya, Wong Kito Galo. Apa kabar? Siapa namanya tadi? Bu Rianti. Kance Ilham. Iya? Salam kenal. Iya, salam kenal juga Bu dengan Bu Arianti. Salam kenal. Iya, salam kenal kembali Bu. Oke. Ini dari daerah mana tadi kalau boleh tahu? Saya kurang menangkap. Dari Malang. Oh, dari Malang. Bandulan Malang. Riatin. Iya, iya. Ibu Riantin. Ibu Riantin, volume radionya boleh dikecilkan sedikit, Bu. Feedback ya. Dikecilkan dulu ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Bandulan Malang. Oh, di Bandulan Malang. Oke, silakan Bu Riantin, mungkin apa ya yang pengen ditanya sama kita siang ini atau kita yang tanya balik nih? Oh, radionya dikecilkan dulu ya. Waduh, masih sampai ke radionya lagi ya. Dikecilkan dulu. Silakan. Iya. Empok
Pok Mariana. Iya, Bu. Kalau di Banduran Malang, Mm-mm. itu di sini namanya udeng. 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 Udeng karo apa? Pengikat kepala namanya udeng. Udeng ya Wah. namanya ya. Udeng dan brangkon. Oh, udeng Nah, dan kalau belangkon. Belangkon kan Belangkon udah. penutup kepala, Bu. Penutup Kalau kepala. udeng mungkin bisa kali ya. Mang C ya. Iya, kalau udeng ini kayak memang bentuknya kayak ikat kepala ini. Ini kayak Tapi kalau yang belangkon kategorinya penutup kepala ya, Mang C ya. penutup kepala. Ini kalau kita lihat di gambarnya ini udeng ini Iya, sekilas. baik. Terima kasih, Bu Yanti. Oke. Saya Baik. jarang naik tuh. Iya, ini udah bisa ya. Ah. Kan orang Palembang lu bisa. Ica tiap hari Ica naik. Itu ya. Ya kita berebutan soalnya kan ini berjaringan ya. Iya. Dari daerah lain juga mau ikutan komentar gitu, ikut bergabung. Terima kasih Bu Riantin ya. Terima Selamat kasih, Bu. sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Po ada dari Palembang juga sudah ada yang bergabung Boleh nih. dong, Mang C. Kita Silakan Mang C. terima. Halo, selamat petang. Halo, Palembang. Iya, halo. Oke. Halo. Terputus ya, Mang C. Terputus kayaknya. Mungkin silakan dicoba lagi 0711351656 yang pengen bergabung di line Palembang ya, Perempat Palembang. Atau bisa juga di line Jakarta. Itu di mana Po tadi? Di Jakarta bisa ke 021-350-4510. WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124-928. Ini di WhatsApp udah ada yang gabung nih. Mang C, Perempat Iya. Jakarta ada Beli Purwa di Bali. Rajang sore Beli Purwa bilang katanya gini. Oh, sampai ngirimin foto. Ada Terima fotonya kasih. ya. Bli. Katanya ikat kepala di masyarakat Bali namanya udeng atau destar gitu. Sama yang kayak tadi barusan kita lihat kan? Udeng. Katanya ada berbagai jenis udeng atau destar. Ada jejateran, darah kepek gitu ya. Sama bebelakuan, bebelaukan gitu ya. Ini mohon maaf ya Bli kalau ada salah pengucapan Bli. Iya, dipergunakan sesuai fungsinya atau kedudukan seseorang gitu, gitu. Mang C katanya kalau di Bali. Ah. Jadi tergantung kedudukan seseorang tersebut sama fungsinya gitu. Mungkin bisa diinformasikan kembali untuk Beli Purwa fungsinya misalnya untuk apa, kedudukan seseorang seperti apa, bisa WhatsApp kembali ya Beli Matur Suksma Beli Purwa Oke. di Bali. Po, ini di Palembang kembali ada yang bergabung di 351656. Kita coba terima ya. Halo, selamat petang. Ya, sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang C. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Dengan Dinda di Bogor atau biasa dipanggil Teteh Dinda, Mang C. Wih, jauh. Teteh Dinda di Bogor, apa kabarnya untuk siang ini? Alhamdulillah baik. Sehat baik ya? sekali. Oke, Teteh Dinda, kita pengen tahu kalau di Bogor ada juga nggak nih ikat kepala yang biasa digunakan di sana? Sebelum dijawab, menyapa dulu yang di Jakarta ya. Nana, selamat sore. Halo, Teh Dinda. Nyoba-nyoba ke Palembang, alhamdulillah masuk ya Teh. Iya, alhamdulillah. Ini Mang C Ilham nih asik. Nah, jadi open banget sama line-nya tuh, langsung bunyi telepon langsung direspon. Oh iya gitu. dong, apa nggak untuk pendengar kita kan? Makasih banyak. Belum dijawab tuh yang tadi ditanyain tuh, Teh Dinda. Belum dijawab dengan apa yang tadi ditanyain. Kalau di Bogor itu ada ikat kepala juga nggak? Iya, Ada juga ya? Jadi hampir setiap wilayah punya tutup kepala dan punya nama masing-masing ya, Mang C Ilham dan Nana ya. Kalau di Jawa Barat khususnya di Bogor itu namanya totopong. Totopong. Iya. Oke. Ini biasa dipakai dalam momen apa tuh kalau di sana? Apa kayak acara pernikahan atau ada momen khusus? Di acara budaya nih, Mang C. Di acara budaya. Di acara-acara budaya, misalnya ada pertunjukan apa begitu, itu pasti walaupun nggak semua tapi pasti pakai itu totopong dan dipadu dengan ini. Walaupun ada yang pakai jas dan sebagainya, tapi totopong pasti dipakai. Oh, pasti tetap ya sama sih. Dan yang khas lagi kalau totopong itu dipadu dengan baju dan celana pangsi. Oh, Mungkin itu. pangsinya sama di Betawi ya, Nang ya. Pangsi, nama pakaian adatnya itu ya, Pok ya.
Iya, seperti ala-ala apa ya? Jadi celananya tuh apa ya? Istilahnya tuh ngatung gitu ya, ngatung tinggi Oh, iya. celananya hitam, Aha. bajunya juga hitam tanpa kancing, Aha. baru di dalamnya putih atau apalah, pokoknya sebangsa kaos begitu. Tapi Nah, lebih dominan ini banyak warna hitam ya kayaknya kalau Iya, baju betul. pang sini ya. Iya, Oh ya. pangsi hitam, hitam, Mhm. celana hitam, bajunya hitam, baru dalamannya biasanya putih biasanya. Oh gitu. Jadi selalu dipadu-padankan itu lebih cocok pakai pangsi itu dengan ini tadi popopong tadi ya. Iya, topong. Totopong. Iya, Oke. Totopong Sunda, khas Sunda gitu ya. topong khas Sunda. Khas Sunda. Kalau Betawi punya nggak ya? Ikat kepala Betawi namanya. Nggak ada deh kayaknya kalau Betawi ya. Pici paling. Kita cari dulu ya. Ada nggak namanya ya? Yang Ayah sih sering ngeliatnya pici Oke, gitu, Nana, kita kopi cari ya. bareng ya, Maya. Ikat kepala Betawi tuh ada nggak? Oke, Bang C. Kayaknya janggal deh panggil Bang C. gitu ada ya, deh, panggilnya Abang ada. aja asik kali Ada ya. nih Betawi ternyata. Ada ini. Ada kan? Dia Namanya kayak sebutannya Mhm. setangan. Ikat Apa kepala namanya? Betawi atau setangan gitu. Ini udah jarang emang Teh, udah jarang banget Jarang ya, ditemuin jarang, nih. jarang kedengeran gitu. Iya, ikat kepala dari Betawi itu jarang-jarang lebih ini. khasnya kalau Betawi ya biasanya untuk laki-lakinya kalau momen acara Mhm. apa namanya budaya atau acara resmi ya pakai kopiah, pakai Mhm. peci Pakai gitu kopiah, ya. atau Nah, tapi peci ternyata ya ada nih namanya Betawi ya. namanya setangan. Mhm. Setangan yaitu ikat kepala masyarakat Betawi yang emang kalau sekarang udah jarang ditemuin begitu. Oh gitu. Ini Teh Dinda, ini kan kalau saya lihat fotonya di sini, totopong ini kayak di bagian belakangnya itu ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Iya, betul. Itu apa yang membedakan ini, Teh? Kalau yang panjang itu biasanya dipakai untuk kaum yang kelasnya agak di atas. Oh itu untuk Ya. gitu ya. Itu tanda ya. Kalau yang pendek sebaliknya begitu. Jadi ada kelas-kelasnya begitu. Mhm. Jadi ini Totopong kayak di dan Bali ya. Jadi kedudukan seseorang juga mempengaruhi ya. Hmm. Si Ya, totopong ada itu ya. pengaruh. Jadi kalau kita simak baik-baik, kita lihat baik-baik itu totopong, kita bisa lihat, oh ini kaum Bangsawan Nongret, gitu ya. ini yang kelas biasa begitu. Jadi bisa ada pembeda gitu. Untuk membedakan aja gitu ya supaya Iya, cuma lebih. pembeda aja. Tapi kalau sudah dalam acara ya pastinya sama lah. Kita Sama. semua sama itu kan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda satu jua ya. Baik. Teh Dinda terima kasih untuk informasinya. Iya, Aha. nanti kita ngobrol lagi kalau ada narasumber kalau bisa masuk begitu. Boleh nanti ikutan gabung lagi di jam 16 ya. Oke, kalau gitu Mang C. Ilham. Oke. Nah, pamit dulu. Makasih Teh Dinda. Selamat sore. Selamat sore juga. Teh Dinda kalau ke Iya. Palembang nggak teteh lagi nih. Jadi Apa tuh? bice. Jadi bice Dinda. Mungkin satu Bang lagi C. Pak ya. Ini satu lagi? Sebelum kita lanjut, Heeh. ada lagi di sana. Ada satu lagi nih kayaknya. Oke. Abis satu lagu, abis itu kita ke lagu ya Mang C Iya, ya. boleh. Kita terima ada siapa? Halo, selamat petang, Perempat Palembang. Selamat petang, Aha. Perempat dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Dan Ayu dari Maluku Tengah. Oh, udah lama Maluku. nggak gabungnya, Mbak Ayu. Oke, di Maluku Iya. mana tadi? Maluku Iya. Utara ya? Saya di Maluku Tengah. Kalau Oh, Maluku Utara adalah Tengah. Halmahera. Aha. Bice, Oke. Bice Ayu berarti ya. Bice Ayu. Pas banget itu ada lagu Palembangnya tuh lagu Bice Ayu. Oh, Masa? ya. Udah nyanyiin. Jadi Iya, nyanyi ya. makasih. Bice Ayu kita pengen tahu sama nih dengan pendengar yang tadi penelpon kita sebelumnya tadi kalau di Maluku Tengah itu ada ikat kepala juga nggak Bice Ayu? Ada. Ada Kalau ya? untuk suku sendiri dia namanya suku Naulu. Apa tuh? Suku Naulu. Suku Taulu. Bukan, suku Naulu boleh di search di Google. Suku Naulu itu yang Aha. berkediaman di Kepulauan Seram. Mereka adalah asli pribumi. Dan Dan mereka ini menggunakan kain beran atau kain merah yang diikat di kepala. oh gitu. Jadi yang pakainya Ya. cuma suku Naulu ini ya, Cek ya? Iya, yang memakai suku kain beran ini hanya suku Naulu. Jadi mereka memakai tiap hari, walau mau ada di pasar, di manapun berada, mau di rumah, mereka selalu memakai kain beran ini. Dan itu adalah identik dari suku Naulu yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Kepulauan Seram. Oke, jadi nggak sama kayak kita atau daerah lainnya yang
kalau ikat kepala itu juga bisa dipakai kayak untuk acara pernikahan ataupun juga acara penting lain itu enggak ya? Kalau ini adalah mereka identik dengan Suku kain Naulu. berang, dan kita bisa tahu kalau kita misalkan pergi ke dalam kota Masuri, kalau kita melihat tahu itu berarti adalah suku Naulu. Oh, itu menjadi ciri khasnya gitu ya, Cek ya? Itu adalah ciri khas dari suku Naulu, dan itu tidak pernah terlepas daripada mereka, walaupun mereka itu sudah menjadi anggota dewan, ya tetap ikat kepala itu asal ada ikat kepala ini warnanya warna merah. Jadi identiknya memang satu warna itulah, cuma warna merah ya. Kalau di Palembang itu warna abang gitu. Dan terkenal kan kalau ke tengah, kalau dibilang kain berang ini juga terkenal dengan kabarisi 731 kabarisi, yaitu yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat. Oh begitu. Oh, iya. Luar biasa ya. Jadi ini menciri khaskan suku Naulu tadi dengan ikat kepalanya. Oke. Terima kasih Cik Ayu. Iya, kalau panggilan di Palembangnya. suku saya kan suku Buton, ada juga namanya Kampurui. Itu juga ikatnya sama tapi warnanya beda. Oh, itu yang membedakan warna apa tuh? Kalau tadi warna merah. Kalau dari kita suku Buton itu Kampurui diikat sama juga kayak suku Naulu ini, tapi warnanya bisa warna putih. Biasa yang dipakai sama ritual adat itu warna putih, itu di acara khusus acara-acara tertentu aja, tidak setiap hari. Oke, jadi ada masing-masing suku tuh ada ini ya, ada ikat kepalanya juga gitu. Jadi nggak semuanya sama. Dulu pernah Gubernur Bupati Bau-Bau pernah berkunjung ke Maluku, dan mereka disambut oleh suku Naulu karena kita dengan suku Naulu adalah bersaudara. Dan dipakaikanlah ikat kepala ini oleh suku Naulu ke Bupati Bau-Bau ya pada saat itu ke Yap, baik. Oke, Cik Ayu, terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk teleponnya ya. Sama-sama, dan selamat malam kembali, dan buat yang ada di Jakarta juga selamat sore. Terima kasih Ayu. Oke. Waalaikumsalam. Kita nanti sambung lagi ya ngobrolnya, mengundang pendengar perompat di seluruh Indonesia juga. Ini Ayah mau mainin lagu dulu nih, lagu dari Palembang Sumatera Selatan, Mang Ce. Apa judulnya tuh? Ya Mang Ce ya. Nah, tetap di Perompat Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ditinggalkan ku
Masih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Palembang. Ada Mang C Ilham di sana. Iya. Dan kita berdua masih ngebahas soal ikat kepala nih ya Bang Empok, Penengah Pro 4 di seluruh Indonesia. Karena tadi ngomongin soal ikat kepala ini menarik ya. Iya. Masing-masing daerah punya yang namanya ikat kepala. Ikat kepala sama tutup kepala beda. Beda. Kalau tutup kepala kayak belangkon kan nutup ya. Nah kalau ikat kepala itu cuma diikat begitu. Di Palembang tadi sebutannya tanjak gitu. Kalau di daerahnya Penengah Pro 4 ikat kepala punya nggak ikat kepala di daerahnya gitu ya? Daerahnya punya nggak ciri khas ikat kepala? Iya. Namanya apa gitu? Silakan boleh berbagi ceritanya di sore hari ini. Bisa WhatsApp untuk Jakarta di 0812 1124928, teleponnya ke 0213504510. Atau mau langsung ngobrol sama Mang C Ilham dari Pro 4 Palembang juga bisa ya. Iya, Ya kan Mang C ya? Bisa tuh yang pengen gabung di Pro 4 Palembang, di line teleponnya di 0711 351656 atau di line WhatsAppnya itu di 0897 7884 884 gitu. Jadi Mang C, ini lagunya kan judulnya Sukat Malang. Artinya apa ya Mang C? Sukat. Bahasa Palembang nih. Kalau sukat itu mungkin kayak sedih gitu. Oh, iya. Dari nadanya mana nada sedih ya Mang C? Kayak takdirnya gitu. Suka tuh takdir juga kayak gitu. Takdirnya tuh malang gitu. Ya, sedih ya Mang C ya. Sedih. Jangan sampai ya kita ada sukat malang ya. Jangan dong. Jangan. Kita harus doanya senang. Cukup lagunya aja ya Mang C. Lagunya ya? aja. Ini Pok, ada yang gabung Pok di Pro 4 Palembang, Boleh kita dong. coba angkat ya Silakan, 351656. Mang C Ilham, boleh silakan. Halo Pro 4, selamat sore. Oh, halo, feedback deh. Terputus kayaknya. Silakan dicoba lagi. Baru mengawali hubungan ya udah putus aja. Baru mau melangkah ya. Gimana mau melangkah udah putus. Udah putus. Oke, silakan. Mang C Ilham, apakah ada nyambung lagi di sana? Belum. Kayaknya masih galau nih. Jakarta boleh ya? Jakarta boleh nih Mang C. Boleh, Ada yang mau silakan. masuk? Halo, selamat sore. Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, ada Babe Sofian di Banjarmasin. Ada Mang C Ilham, Halo, Babe di Babe. Palembang. Babe bukannya panggilan untuk di Betawi ya? Ya, kita manggilnya Babe aja. Karena orang Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, makanya bingung tadi. Kalau Apa? di Banjarmasin, Mang C Ilham itu saya dipanggil Abah. Oh gitu. Oh, Abah. gitu, Abah. Kalau di sini berubah panggilannya, Mang C jadi. Mang C. Babe, apa kabarnya yang di Banjarmasin, sehat ya? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita pengen tahu juga nih di Banjarmasin, apakah ada juga ikat kepala di sana yang biasa dipakai oleh masyarakat atau adat-adat suku yang ada di sana nih, Babe? Itu yang terkenal dari ikat kepala dari Banjarmasin namanya laong. Laong. Oke. Ya. Coba kita lihat laong ini ya. Itu bagaimana, Babe, untuk laong ini biasanya dipakai? Kadang-kadang pakai pelengkap pakaian pengantin laki-laki gitu. Oh, pelengkap pakaian pengantin laki-laki. Jadi identik di sana pakai ya. Momen upacara tertentu juga dipakai oleh para pejabat, juga kadang-kadang juga pakai kalau upacara tertentu gitu. Jadi hampir Laung. sama, laung ini namanya. Bentuknya segitiga mirip-mirip kayak di Sumatera Barat nih, Mang C ya. Ini agak tinggi nih. Gitu. Oh, hanya bahan buatnya dari kain sasirangan kalau laung ini ya, karena khas dari suku Banjar di Kalimantan Selatan gitu ya. Oh, jadi kalau pengantinnya biasa kalau di sana itu selalu pakai laung ini ya, Babe ya? Atau ini kayak tadi tuh ada orang-orang tertentu yang boleh memakainya atau semuanya boleh gitu, asal masyarakat dari Banjarmasin gitu ya, Babe? Dulunya tuh pakaian kayak para bangsawan aja dulu. Oh, dulunya. Tapi sekarang kan sudah memasyarakat gitu, jadi siapa aja boleh. Gitu. Oh, siapa saja boleh. Termasuk ada acara pemerintahan gitu ya, atau ulang tahun Banjarmasin biasanya para pejabat juga pakai ya? Betul. Oh gitu. Jadi hampir sama sih Pok, kayak kita di Palembang juga kayak gitu. Ada momen-momen spesialnya itu biasanya tanja selalu ditonjolkan gitu sebagai ciri khas budaya kita di Sumatera Selatan gitu. Oke, Babe. Thank you, terima kasih. Terima kasih ya, Be.
Ya, makasih kembali. Waalaikumsalam. Po ada yang gabung juga nih di Palembang. Boleh kita angkat? Kita Boleh angkat ya. dong, Mang C, silakan. Oke, terputus kembali kayaknya udah lama kelamaan nunggu tadi. Dicoba lagi nih 351656. Di WhatsApp Jakarta ini Beli Purwa balik lagi nih Mang C. Kan tadi ayah bilang beli coba sebutin beli itu udeng di Bali itu kan katanya ini ya dipergunakan sesuai fungsinya sama kedudukan seseorang gitu. Jadi ini Beli Purwa WhatsApp lagi katanya kalau udeng jejateran ini udeng yang dipakai oleh masyarakat umum kayak anak-anak, remaja, dewasa dan juga orang tua. Sementara untuk jenis udeng darah kepek itu digunakan oleh tokoh masyarakat gitu. Oh, Mang jadi C, beda kayak gitu ya. ketua adat, orang tua dan kedudukan sebagai tokoh umat. Sedangkan untuk jenis udeng bepelaukan itu dipakai oleh pinandita yaitu pemangku dan rohaniawan gitu. Tuh banyak banget kalau di Bali ya, jenisnya ada kurang lebih sekitar 3 dan fungsi dan kedudukan seseorang juga mempengaruhi gitu loh. Tapi kalau untuk yang tari kecak itu kan sejenis ikat kepala juga itu ya, Po ya? Atau Tari kecak ya? Kayaknya laki-laki pakai ya? pakai nih kalau ada pertunjukan untuk tari kecak itu apa namanya itu ya, ikat kepalanya apa sama dengan yang disebut oleh Beli itu tadi atau ini ada khusus kalau untuk tari kecak ikat kepalanya? Nah, silakan deh Beli Purwa nih yang lagi dengerin mungkin bisa dijawab. Kita pengen tahu nih. Bang C, Ilham dari Palembang tanya tuh Beli Purwa kalau misalnya penari kecak ya, Mang C ya. Iya. Itu pakai ikat kepalanya yang jenis yang mana gitu kali ya. Apa yang tadi disebutkan oleh Belinya atau ini beda, ada khusus kalau untuk pertunjukan tari kecak gitu. Mudah-mudahan itu nanti dia. dijawab ya, kita tunggu jawabannya. Mudah-mudahan Beli Purwa masih dengerin dan bisa menjawab. Langsung bisa WhatsApp ya ke Propet Jakarta boleh. Mang C, Po ada yang apresiasi gabung sudah lagi, ingin Po. bergabung. Ada yang gabung lagi nih. Silakan. Oke, halo Perempat, selamat petang. Halo, Bro 4 Palembang, Jakarta Palembang. Ini ada yang gitu, pantun. makan paksan dan jadi lemas ini. Ah, Ini Pak Hasan datang dari Tanah Emas ini. wow. Wey, Jadi cakep. kalau Jadi Po, ini Mang C Ilham. ayo. Aku baru akan kenalkan sama Mbak Aiko Mariana. Apa tuh? Selama ini belum tahu dia bahwa Pak Hasan ini orang terkaya sedunia. Itu Pak Mariana tahu kenapa Pak Hasan bisa kaya karena dia tinggal di tanah emas, tanahnya aja emas di sana tuh banyak Oh tuh. gitu, iya. Jadi kalau mau emas ke Jadi tempat Pak Hasan. Jarana jangan terkejut itu kalau Pak Hasan bilang terkaya sedunia ya. Kaget Iya. kalau terkejut Bukannya- nggak tahu nanti. Bukannya sombong ya Pak, bukannya sombong ya. Iya. Karena Kelurahan Tanah Iya. Mas tempat saya tinggal ini. Gitu. Jadi Oke. tanahnya emas semua. Nah ini Pak Mariana, Pak Hasan kan asli Palembang juga nih. Memang benar-benar asli Palembang. Pak Hasan boleh dong cerita sama kita bagaimana menurut Pak Hasan Tanjak Palembang ini supaya pendengar kita dimanapun berada ini menjadi lebih tahu detail informasinya seperti apa, Pak? Oh, tanjak itu kan ya ikat kepala itu ya. Ikat Mang kepala, ya. benar. Iya, juga biasanya dipakai pada saat perayaan pernikahan itu kan dari keluarga itu, kemudian dari ada yang panitia juga ada yang maca itu kan. Ya, yang namanya tanjak. Tapi kalau sejarahnya disebut tanjak itu ya itu Mang C Hasan ini kurang ini juga itu. Gitu Pak Hasan ya. Kurang paham dari Punya sejarahnya nggak? ya. Di rumah ada berapa Pak Hasan? Ada berapa Tanja? tanjak tuh? Oh, di rumah ada satu. Oh, ada satu. Itu biasanya Pak Hasan pakai pada saat kapan tuh? Kondangan atau ada acara pernikahan keluarga? Nah, biasanya acara-acara pernikahan keluarga gitu kan. Gitu. Ya, kita termasuk artinya katakanlah pihak besan mungkin dari pihak mana, kita kan dari perempuan berarti besan itu. Jadi kita nyambutnya itu kan Pakai tanjak. nah gitu sering dipakai itu. Oke, jadi Pok memang Pok ini Tanjak Palembang ini bukan cuma pengantin atau untuk acara adat, tapi misal Pok Mariana nikah sama orang Palembang ya, atau pendengar kita sama orang Palembang itu pihak besannya atau keluarga dari pengantinnya itu dipakein Pakai tanjak untuk tanjak yang itu ya. cowok tapi Mpok atau yang Mariana.
Iya, Saya pasan. ini dengan Bang C. Ilham ini dekat betul ini. 1 meter nih dekatnya. Iya, beliau ini masih bujang ini. Oh, masih bujang. Selalu ya, Mas. Ganteng lagi. Iya. Saya perkenalkan, memang saya dekat dengan beliau. Oke. Dipromosiin tuh Mang C. Boleh. Nomornya ada di bawah ya. Ini Ya, dia nggak bisa elak kalau saya kenalkan ke seluruh teman-teman Gitu saya Indonesia kan. pajak jadinya. Pencinta ini. Jadi beliau ini, jadi nanti tahu kalau Bang Ilham masuk, oh ini orang Bujang. ini masuk di Palembang. Bujang Ranggonang ini. Bujang Renggonan. Po, kalau di Palembang ini, kalau tadi kan kita bahasnya tentang ikat kepala cowok. Nah, kalau untuk Iya. ikat kepala perempuan ini ada gandik, namanya gande. Itu biasa Ya, dipakai ya, untuk Jadi yang perempuan di perempuan. sana juga ada ikat kepalanya Ada, gitu, Mang C. jadi itu yang membedakan. Jadi jangan salah pakai ya. Nanti yang macet-macetnya pakai gande. Pasan tentunya tahu dong dengan gande ya Pak Pasan. Ya tahulah, cuma bukan menguasai ini yang aku kurang juga ya yang kayak itu tuh. Cuma paham nanya-nanya orang tua kadang kan. Iya. Oke Pak Hasan. Terima kasih. Pertama ini Mbak Po Mariana. Jadi dengan kami ikut di program Pro 4 ini ya. Saya hari ini perlu saya kenalkan bahwa saya dapat sudah tiga saudara saya dapat. Siapa saja tuh? Sudah seperti adik-beradik kami ijab kabul begitu. Bang Rizal dari Medan, mudah-mudahan dengar ini. Yang dari Jambi ya, Indra Siregar. Kemudian Bang Mamat. Saya sudah melihat Bang Mamat. Oh gitu. Bang Mamat boleh Dari lah ya. Samarinda, Pak. Masuklah kawan-kawan Iya. semua ya. Ya. Aku kira itu aja ya. Oke, Pak Po Hasan. Mariana. Ya, Ya, terima dengan kasih, Mang C. Ilham Pak ya. Hasan. Ya, silakan Ya. lanjut. Oke. Pak Hasan, Iya. terima kasih banyak. Selamat bertugas. Pro 4 jaya di udara terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mang C, ini iya. Beli Purwa dari Bali ngejawab. nih Oh, pertanyaan jawaban Mang tadi. C. Apa tuh Katanya, jawabannya? Penari kecak itu kagak pakai ikat kepala, Mang C. Oh, gitu ya. Coba Mang cek lagi dah. Dia emang nggak pakai ikat kepala. Jadi ya udah kalau nggak salah itu tuh pakai ini bunga gitu, bunga aja diselipin di telinga. Coba nggak pakai ikat kepala. nggak pakai ikat gitu, kepala kalau untuk penari gitu. kecak nih, kata Beli Purwa di Bali Oh, ya. gitu ya. Oke, terima kasih Beli untuk informasinya. Jadi gitu. Mang C, ini tadi ngebahas soal ikat kepala perempuan Iya. di Palembang. Itu Ayah pernah lihat tuh temen Ayah nikah, pakai itu tuh Mang C. Di pernikahan memang ya itu. dipakainya ya. Di pernikahan bisa, kalau penarinya juga sering pakai dan juga acara untuk kepanitiaan atau acara spesial gitu biasanya untuk yang wanitanya atau bicek-biceknya itu di Palembang pakai gande ini namanya ini. Gande ini ya. Tapi ikatannya cuman sejenis ikatan aja, nggak ada. Kalau tadi tanja itu kan ada bentuknya gitu. Nah kalau gandik itu lebih kayak apa ya, ikatannya tuh di bagian depan aja, kayak ada rame-ramenya Aksesoris gitu. gitu ya? Aksesorisnya seperti itu. Detailnya di Iya. depan gitu. Mang C, nanti sebentar lagi di jam 16 waktu Indonesia Barat kita akan ngobrol sama narasumber dari Pro Iya. 4 Palembang ya Mang C. Ini kebetulan udah datang nih narasumbernya nih. Boleh perkenalkan dulu, nanti kita ngobrol sama siapa Mang C? Oke, kita kenalan dulu mungkin dengan narasumber kita di Kota Palembang. Ini ada Mang C Heri. Oke. Apa kabar nih, Cek? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Iya. Nanti Baik, kita nanti sebelum kita ngobrol soal Mang C Heri, narasumber dari Pro 4 Palembang dan juga Mang C Ilham Iya. yang nemenin sore hari ini, kita hadirin dulu ya Boleh. Abang Po pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, lagu dari Sumatera Selatan untuk nemenin Abang Po dari Kota Palembang nih. Nanti setelah itu kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Salam segantian kade kamu sekampangan de ada di dusun laman de ada di rantauan. Ini lagu kita pakai
Cek. Oke. Kecil ke dulu. Bagus pakai ini. Bagus pakai ini Bet ya. Sapa lagi, telah lama aku pergi. Ku kan berbagi cerita indah kota. Alamku berkata, air terjunku bersabda, dan dia berkata kulah surga dunia. Pagar alam, kotanya para pejuang, torekan sejarah dari zaman perang. Sejauh mataku memandang bukit barisan, takkan pernah jenuh aku. Cek satu kebesaran ini. Cek. Datang dan nikmati secangkir kopi hangat bro. Siapkan dirimu dan kita mulai let's go. Lanjut naik ke tingkat lebih tinggi. Pijakan kaki, tuguri maupun hampiri. Fokus tebal depan, jadi inspirasi. Udara bersih, bebaskan diri dari polusi. Cukup sampai di sini, ambil jarum di mata, jangan disimpan di dalam hati. Ada kata salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Masih di sana berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Palembang. Di sana Aye masih ditemenin sama Mang C Ilham yang sore hari ini memandu siaran Suara Budaya Nusantara dari RRI Pro 4 Palembang, dan juga narasumber yang bentar lagi kita bakal ngajak ngobrol nih ya Bang Po. Obrolannya berkaitan dengan Tanja ya, tadi ikat kepala khas masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, dan juga nanti akan sedikit mengulas mengenai keris Palembang. Kalau tadi Mang C Ilham bilang keris itu nggak cuma dari Jawa aja po, tapi juga di Palembang ade gitu. Nah, mari kita simak obrolannya ya. Yang pasti sambil ngobrol sama narasumber, Aye Po Mariana ame Mang C Ilham dari Pro 4 Palembang ngundang pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia untuk ngobrol-ngobrol juga sama narasumber. Ada yang mau ditanya berkaitan dengan tema sore hari ini dari Pro 4 Palembang, membahas mengenai tanja atau ikat kepala khas masyarakat Sumatera Selatan ya, Kota Palembang, dan juga keris Palembang. Silakan ya untuk Jakarta, Ayo buka di 0213504510, WhatsApp-nya ke 0812112498. Sambil kasih tahu juga gitu kalau di daerahnya pendengar Pro 4 ada nggak sih ikat kepala. Nah, ikat kepalanya namanya apa ya sebutannya, dan biasanya dipakai untuk acara apa aja gitu ya. Terus atau mungkin senjata tradisional gitu ya. Kalau nanti akan ngebahas soal keris Palembang juga di daerahnya pendengar Pro 4, mungkin ada senjata tradisional juga yang bisa diperkenalkan yang belum banyak orang tahu. Silahkan bisa bergabung. Untuk Jakarta tadi udah diinformasiin ya line interaktifnya. Sekarang Mang C Ilham menginformasikan kembali Mang C untuk line interaktif Palembang. Silakan Mang C. Baik, pendengar Pro 4 dimanapun berada, dan seperti yang tadi Halo, sudah. Mang C, suaranya tidak terdengar Mang C. Cek 1 2 3. Halo, udah kedengaran? Halo, Po. Halo. Iya, suara Mang C Ilham belum terdengar ya. Oh, belum keluar ya. Oke. Iya. Kita coba kembali Ya. Mang C Ilham. Kalau dilihat dari Zoom sudah siap bersama narasumber di sana ya. Cuma suaranya belum masuk nih Mang C Ilham. Iya. Ya. Halo. Nah, iya. Udah ada suaranya, Ce? Ini, Po? Udah ada ya? Udah masuk Mang C. Udah masuk. Nah, Baik. Mang C silakan disebutkan kembali untuk line interaktif Pro 4 Palembang Mang C yang mau Boleh. bergabung.
Oke, jadi untuk semua pendengar kita perempat dimanapun berada, seperti yang tadi juga sudah kita sampaikan, bahwa kita udah kedatangan narasumber kita saat ini di Perempat FM Palembang, yaitu ada Muhammad Heri S atau biasa kita kenal dengan namanya Cek Heri ya. Oke, dan nanti kita akan berbicara banyak mengenai Tanja dan juga Kris Palembang. Nah, kalau tadi Tanja sudah sedikit kita ulas, tapi untuk lebih lebih mendalamnya mungkin nanti akan kita coba tanya-tanya juga sama Cek Heri terkait dengan Tanja dan juga Kris Palembang. Dan jadi untuk pendengar Perempat dimanapun berada yang pengen bergabung, bisa di line telepon kita di 0711351656 atau bisa juga di line WhatsApp kita di 08977884. Nah jadi Cek Heri tadi kan sudah kita sedikit bahas atau kita ulik mengenai Tanja Palembang. Dan tadi pada saat kita sebelum mulai ini, Cek Heri sempat ngajarin saya untuk pakai Tanja Palembang itu. Itu bagaimana tuh kalau mengenai pemakaian Tanja Palembang ini supaya kita tuh nyaman untuk yang pakai gitu. Itu yang pertama dulu. Pakai Tanja itu ada filosofinya juga. Oh, ada filosofinya juga filosofinya. Ya. Seperti apa, Ceri? Jadi kalau pakai Tanja itu dari depan ke belakang, sama seperti kita ngambil wudhu ya, dari depan sampai ke siku, dari tangan depan sampai ke siku. Artinya kita mencintai negeri kita itu dari luar sampai ke dalam hati. Oh begitu. Jadi Pok ini ada filosofinya Pok ternyata untuk pemakaian tanjak ini. Terus cara memakai tanjak juga itu jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kenapa itu Cek? Kelihatannya tidak gagah jadinya tuh. Jadi beda ya. Jadi kalau pakai tanjak tuh kalau ibarat orang Palembang tuh kalau gantengnya baru 40%, 60 begitu pakai tanjak pas jadi 100% itu. Tambah ganteng ya. Itu jadi bikin penampilan lebih beda kalau kita pakai tanjak. Pok ini kayaknya sudah ada yang bergabung kembali di Perempat Palembang, coba kita terima. Silakan deh untuk Palembang, habis itu Jakarta ya, ini kemudian boleh. Halo Perempat, selamat petang. Selamat petang Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Salam kenal dulu Cek Hasan ya. Sama Cek Ilham sama Cek Heri nih yang di Palembang. Heri, aduh lupa. Dari Samarinda, dari Mamat nih. Oh, Bang Mamat, di mana Bang Mamat? Iya. Samarinda ya? Dari Samarinda. Oh di Samarinda, boleh. Jadi saya tadi menyimak dari tadi. Jadi yang penanya kan dari tadi dari mana-mana ya, Pok Mariana ya. Nah, saya mau tanyakan, Tanja itu sudah kainnya terbuat dari songket apa kain biasa itu? Soalnya kita nggak pernah lihat. Nah, jadi filosofinya tadi kita baru tahu kan, rupanya ada seperti ngambil air wudhu juga ya. Nah, jadi saya tadi suka juga dengar dari tadi Pok Mariana, Manca Ilham kan itu. Sangat menyenangkan. Nah itu aja saya tanyakan tadi. Pak Hasan sudah menyapa saya. Terima kasih Pak Hasan semuanya. Oke. Terima kasih Pak Mariana yang dari Palembang juga. Baik, sama-sama Pak. Oke, Cek Heri mungkin bisa langsung dijawab tadi pertanyaannya ini tanjak Palembang ini dipakai atau bahan pembuatannya itu apakah dari kain atau ada ornamen yang dipergunakan khusus? Tanjak Palembang itu kebanyakan itu kalau untuk sehari-hari itu dipakai itu dari kain batik. Dari kain batik khas Palembang, motif-motif khas Palembang. Adapun ada yang dipakai juga berbentuk bahan songket, itu ada hanya untuk kegiatan-kegiatan adat. Oh gitu, karena itu yang membedakan. Dahulunya songket itu dibuat dari benar-benar benang emas itu. Dulunya. Artinya benang yang dipilin dengan emas, dan itu tidak semua orang bisa membuatnya, dan itu hanya dibuat kalau nggak salah itu setahu saya itu hanya di dalam keraton. Jadi songket itu nilainya beda gitu. Tinggi. Karena jadi tidak sembarang orang bisa buat. Tapi kalau sekarang ini kan udah bahannya udah macam-macam, udah songketnya juga banyak, ada songket mesin ya. Jadi udah bisa dipakai juga ya. tuh. Tadi Cek Heri menyebutkan ada batik Palembang. Nah, ini juga pengen kita sampaikan juga ke pendengar kita. Batik Palembang itu yang seperti apa? Karena kan selama ini mungkin banyak masyarakat lebih mengenal batik dari Jawa gitu. Ya. Batik Palembang itu ada khas sendiri, motif-motif khas Palembang. Contoh misalnya motif
motifnya ada seperti motif bintang ya. Motif ini bukan bintang, batik Palembang bukan ya? Ini batik Palembang. Ini batik Palembang. Nah, jadi pendengar ini batik Palembang nih. Namanya batik Prado. Ini batik Prado. Bahan batik dikasih Prado. Prado. Jadi ini motifnya motif Palembang. Di sini ada bunga-bunganya. Nah, seperti yang ada di dalam songket. Oh gitu. Ini pasti ada yang di dalam songket ya, motif-motif songket. Tapi kalau batik Palembang aslinya itu macam-macam. Ada namanya kerak mutung, ada juga namanya ini biji pare, ada yang lain-lain. Nah ini batik motif-motif Palembang. Tapi kebanyakan ada juga yang gelap warnanya tuh. Nah batik Palembang ini sekarang ini sudah jarang yang buat, sudah jarang yang buat. Kalaupun ada batik Palembang ya kita masih banyak pesennya masih ke Jawa. Iya. Tuh. Jadi kita terbatas gitu Cak ya. Motifnya saja yang buat dari Jawa. Oke, baik. Ini coba kita terima kembali 35165 sudah ada yang kembali bergabung. Di Jakarta sudah ada yang bergabung. Oh, di Jakarta dulu ya? Boleh kita sapa dulu ya? Oke, boleh. Iya. Di Jakarta terlebih dulu. Halo, selamat sore. Wah, sepertinya agak kurang sabar ya. Oke, kita coba ke Palembang kembali ya, Pok ya. Iya, boleh. Silakan. Halo, perempat selamat petang. Halo. Iya, dengan siapa di mana nih, Cek? Dengan dari Jambi nih, Pak Cek. Oh, tetangga kita. Sama siapa di mana nih, Cek? Dengan Ade Indra di Jambi. Ade Indra di Jambi. Abang Ade lagi. Iya. Selamat sore, Mbak Mariana di Jakarta. Sore, Bang Indra. Iya ini adik angkatnya Pak Hasan nih. Oh, adik angkatnya gitu. Oke. Nah, ini kan Sumatera Selatan dengan Jambi ini provinsinya tetanggaan. Apakah ini ada kesamaan juga? Kita pengen tahu dulu nih dari Pak Ade yang ada di Jambi. Bagaimana kalau di sana di Jambi? Apakah ada ikat kepala juga nih Pak Ade? Ada. Ada ya? Iya, Eri. Itu sebutannya apa tuh? Nama ikat kepalanya? Saya dengar ini kalau saya mengetahui dari sejarah, ya kan. Ini sudah dipakai dari Sultan Badarudin dulu yang ada di Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II ya? Iya, Sultan Badarudin II ini saya dapat sejarahnya begitu ya. Tetapi kalau memang di Jambi ini, ini biasanya dipakai dalam acara-acara formal begitu ya, penyambutan tamu gitu. Begitu kalau di sini. Jadi kalau di sana bagaimana itu? Tanjak Palembangnya ya? Iya, Tanjak Palembang. Oke, nanti kita jawab juga. Kebetulan ada Cek Heri yang bisa menjawab langsung mungkin. Kalau tadi di Jambi udah disebutkan itu ada ikat kepala juga dan tadi namanya apa tadi itu? Lacak ya. Sama juga. Kalau di sini memang tanjak juga disebut. Oh, sebutannya tanjak juga. Melayu Jambi gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ade teleponnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Cek Heri, tadi kalau di Jambi cuma dipakai pada acara-acara formal aja, kayak penyambutan tamu dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau di Kota Palembang atau Sumatera Selatan yang kita lihat mungkin nggak cuma di acara formal aja ya, ada juga di pernikahan. Bagaimana tuh Cek? Ya, kalau memang Jambi itu selain tetangga, kita ada hubungan erat antara Kesultanan Palembang dengan Kesultanan Jambi, setahu saya. Karena ibundanya Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo itu dari Jambi. Oh, dari Jambi. Itu. Jadi erat makanya sekali kerisnya kaitannya. juga ada keris Palembang kalau nggak salah Singa Merjaya atau nggak salah itu hanya dipakai oleh mahkota Kesultanan Jambi. Jadi yang diangkat jadi putra mahkota untuk Kesultanan Jambi itu dipakaikan keris itu, keris dari Palembang gitu. itu. Jadi Singa Merjaya kalau nggak salah tuh. Nah untuk tanjak sendiri memang ada perbedaan sedikit dengan Jambi. Kalau Jambi setahu saya nggak ada ikat di belakangnya. Nah, ciri khas tanjak Palembang itu ada ikat di kanan kiri belakang itu ya. Ikatan jadi membedakan ya. Kalau kita kan di belakang gitu. Di belakang sini ada ikat. Kalau mereka cuma satu masukan saja seperti itu tuh setahu saya tuh ya. Nah terus juga lipatan juga agak ada lipatan yang di depan ini yang berbeda tuh. Nah untuk tanjak Palembang sendiri kalau dulu memang hanya dipakai oleh kaum bangsawan. Dahulunya kaum bangsawan. Kalau untuk orang biasa itu pakainya ikat ya. Ikat biasa boleh dikatakan kalau ada sebagian yang ngomong ikat kentang bekasem tuh. Kalau seperti yang saya pakai ini ikat Melayu Palembang tuh. Ikat ya.
Jadi, ini dari kain ya, Cek ya? Dari kain tuh. Yang dibentuk gitu. Kalau dari pempek injek cuko Cek di lemak gitu ya. Jadi pakai ikat sambil makan pempek. Nah itu. Jadi kalau ikat untuk umum itu untuk tanjak sendiri khas untuk bangsawan. Karena tapi sekarang ini kita mau populerkan untuk kaum muda kita agar budaya-budaya kita ini tidak hilang. Tidak hilang gitu, supaya milenial kalau juga tahu gitu. hanya dipakai waktu untuk jadi perlengkapan adat, kegiatan adat kayak kan terbatas. tidak setiap dia terbatas. Terus kalau harus formil saja, nah itu agak sulit. Jadi generasi muda agak sulit. Masa kita kalah nih sama maaf ya, mungkin Jawa Barat kan pakai ikat Sunda kan. Kayak sudah bahkan gubernurnya ini. sudah setiap kalau nggak salah setiap hari Kamis atau Jumat kalau nggak salah Mewajibkan. seluruh diwajibkan tuh pakai ikat tuh. Nah, saya berharap Palembang juga seperti itu. Bisa gitu. merealisasikan gitu ya. Ya alhamdulillah sejak kalau nggak salah sejak 2019 ya itu sudah populer Palembang sudah. Tapi kalau saya potong sedikit ini kalau untuk di Kota Palembang atau Sumatera Selatan di kantor-kantor instansi ataupun juga swasta sudah ada yang menggunakan tanjak sebagai ornamen di gapura kantor gitu. Itu nah, bagaimana itu? Kalau itu kan dari Pak Gubernur ya, Pak Gubernur. Nah itu kan di gapura-gapura dibuat bermotif tanjak. Cuman agak sedikit kita kritik bukan itu sebenarnya Pak Gubernur udah bagus ngasih seperti itu. Tinggal filosofi apa, kesan apa, pesan apa yang mau disampaikan dari tanjak itu, motif tanjak itu. Karena setiap tanjak itu ada filosofi tersendiri. Ini kayak kalau dijabarin satu-satu filosofi tanjak ini banyak ya, Cek ya? Iya, tuh, banyak tuh. Nggak cukup untuk 2 aja nih kayaknya. Kita ada kasih beberapa. Ada beberapa lagi. Oke, baik. Dan silakan yang masih pengen telepon di 351656 untuk Kota Palembang atau di WhatsApp 08977884 juga masih kita nantikan. Dan selain tanjak ini sesuai dengan topik kita untuk di petang ini kita juga bakal ngebahas tentang keris Palembang. Nah ini menarik juga nih pendengar karena selama ini kan mungkin banyak yang mengetahui bahwa keris itu identik dari Jawa. Tapi ternyata di Sumatera Selatan lebih khususnya ini juga ada keris. Dan saat ini di hadapan saya juga sudah dibawa oleh Cek Heri salah satu keris Palembang yang kita gali juga informasinya. Nah mungkin kita sentuh sedikit ya Pok ya sebelum nanti kita akan ke lagu mengenai keris Palembang ini. Apa nih keris Palembang nih Cek Heri kalau bisa didefinisikan? Jadi keris itu keris Palembang itu bukan sekedar senjata. Tapi merupakan satu tanda legitimasi ya, legitimasi. Kalau dalam TNI Polri itu tongkat komando. Sebagai ininya ya, kayak jadi contoh misal gitu. Seseorang itu diangkat menjadi adipati atau tumenggung atau panglima, mereka diserai keris. Tiap-tiap keris itu ada ciri khas tersendiri dan keris itu semua keris itu nggak pernah ada yang sama. Oh gitu. Jadi berbeda-beda. Walaupun secara kasat mata bentuknya sama tapi gitu. ciri khasnya keris dibilah maupun lain-lain ada perbedaan. Dan satu orang itu tahu dia kalau bukan keris punya bagi yang tahu gitu tertentu, kan. Tahu dia bahwa itu bukan keris dia misalnya atau punya dia dipakai orang tahu. Oke, nah jadi yang membedakan mungkin keris tadi kan disampaikan oleh Cek Heri bahwa keris ini ternyata berbeda. Walaupun dia secara kasat mata itu bentuknya sama. Ini yang membedakannya itu apa? Apakah dari filosofinya, apakah dari bentuknya, apa fungsinya juga gitu? Dari bentuknya itu dari bentuknya juga keris itu banyak beberapa macam. Mungkin ada beberapa macam ya. Kalau dari jenis kerisnya sendiri itu ada yang brojol, ada yang tilam sari, ada jalak tilam sari, ada jalak ngore, ada juga sengkelat, ada juga sabu inten, macam-macam tuh. Nah, tapi yang misalnya walaupun misalnya ada yang sama nih, sama-sama bentuk kerisnya tilam sari, cuman pamornya pasti berbeda. Pamornya tetap beda. Karena pamor itu tidak bisa disamai sama sekali karena itu hasil tempah lipat besi soalnya tuh. Nah, belum lagi yang mencirikan seseorang itu jabatan kedudukannya itu dilihat daripada jenis kayunya, dari warangka jenis kayunya maupun hulunya atau gagangnya itu. Ada yang gagangnya
itu terbuat dari gading gajah yang diukir. Oh, dari gading gajah langsung asli Iya, gitu ya. asli gading gajah. Oke, ini menarik sekali CR. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini tampaknya ada pendengar kita juga yang sudah bergabung di Palembang. Kita sapa kembali. Halo Perempat, selamat petang. Terputus, silakan dicoba kembali 0711351656 untuk pendengar Perempat yang pengen bertanya terkait dengan tema kita untuk di petang ini, mumpung ada narasumber kita yang menyampaikan ini salah satu edukasi informasi juga pengetahuan yang sangat menarik untuk kita ketahui. Dan seperti di hadapan kita nih CRI, ini kan CRI sudah membawa ada beberapa apa nih namanya kalau ini disebut keris, ini yang ini. yang itu hulunya. Ini hulunya ya? Ya, hulu keris Palembang. Ini kayak untuk pegangan gitu ya? Iya, gagang. Ini sebutnya keris. hulu tadi? Hulu, kalau dia Palembang sebut hulu keris. Ini kayaknya kalau saya pegang ini dari gading. Bukan. Bukan ya? Bukan. Itu dari namanya kayu kemuning gading. Woi, tapi halus ya? Iya. Itu belum halus, masih baru 90% belum selesai. Oh, belum selesai kalau pun ini udah halus. Mirip sama gading kalau selesainya itu. Mirip sama gading kalau sama selesai. gading kalau udah selesai ya. Mirip gading, benar mirip gading. Oke. Nah, CRI kalau untuk apa tadi sebutannya ini? Hulu ya. Hulu. Atau untuk gagang. pembuatan hulu ini apa nih? Ini kan bentuknya ada yang Ya, kayak gini, ada juga yang seperti ini. Jadi yang menjadikan bentuk ini apa? Hulu keris Palembang itu ada beberapa macam ya. Hulu Palembang itu kebanyakan setahu saya itu ada 4 macam tuh. Yang pertama itu hulu Putri Malu, bentuk seperti kepala orang itu seperti itu. Yang hitam itu ya? Hulu Putri Malu. Kalau yang kedua itu yang putih tadi itu hulu disebut sebagian kolektor nyebutnya hulu ludai atau kepala elang laut. Dan satu lagi itu ada saya tidak terbawa ini. Hulu anak ayam namanya. Oh, anak ayam. Anak ayam ya. Bentuknya kayak kalau itu hulu primitif namanya. Oh, primitif. Primitif ya. Jadi masing-masing hulu ini untuk pembuatannya apakah ini mengikuti suatu filosofi yang yang mau kita sampaikan semua. Juga gitu. Ada filosofi. Mungkin salah satunya filosofi dari yang ini kayak menarik untuk kita ketahui. Ini filosofinya seperti apa nih, Cek? Ya, sebenarnya kalau keris Palembang itu walaupun apapun bentuknya dari 4 macam itu, dia bentuknya seperti orang duduk tahiyat kalau dari belakang. Oh iya ya, kalau kita seksama melihatnya itu. Perhatikannya seperti orang. Nah, keris Palembang sendiri setahu saya itu didapatkan pertama itu diberikan karena satu jabatan. Tuh misalnya seperti saya bilang tadi diangkat menjadi pejabat di kesultanan. Yang kedua itu karena diberikan oleh orang tua kepada anak tertua, laki-laki tertua atau misalnya anak yang paling bisa dipercaya. Yang ketiga dapatkan dari guru. Guru baik spiritual, ulama atau lain-lain untuk muridnya yang bisa sebagai generasi penerus dia. Oke, baik. Ini nampaknya ada yang kembali bergabung di line telepon kita 071135. Di Jakarta sudah ada yang bergabung. Oh, ada juga. Silakan Pak. Mungkin dari Jakarta. Iya. Ada Teh Dinda yang kembali lagi nih Mang Ce. Kembali lagi ya, belum selesai tadi. Halo Teh Dinda. Halo Teh Dinda. Halo, silakan. Iya, juga Nana Mang Ce Ilham. Iya, selamat sore juga. Heri narasumbernya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Dinda, apa yang pengen ditanya sama narasumber kita nih? Iya, jadi tadi dari ikat kepala, bukan ikat sih sebetulnya ya, iket ya. Iket. Kalau di Sunda itu iket namanya panggilan, dibilangnya bukan ikat gitu. Iket. Jadi tanjak tadi ya, dan lanjut ke keris ya. Yang jadi pertanyaan Heli, apakah pengrajin keris khususnya di Sumatera Selatan di Palembang begitu ya, itu apakah harus turun temurun? Begitu juga pengrajin dari ikat kepala itu tanjak ya. Apakah jadi tapi kalau banyak pesanan mungkin juga bisa orang lain kan begitu ya. Tapi apakah syarat utama itu harus yang dari keturunan yang sama begitu, Heri. Dan tadi Heri ada singgung tentang di Jawa Barat. Iya. Baik, Teh Dinda, segitu aja. Ya. Pertanyaannya? Halo. Iya, halo.
tadi ada singgung Pak Heri tentang di Jawa Barat itu apa namanya pakai ikat kepala ya, totopong ya. Itu kalau di Bogor khususnya itu di hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke, diwajibkan untuk pakai ya, Teh ya. ASN, PNS, sampai anak-anak sekolah itu Rabu, harus bukan pakai Kamis ya. Rabu, beda satu hari ya. Berusaha untuk pakai totopong dan Nyunda, bahasa Sunda itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Pak Mang C Ilham. Yuk, sama-sama. Sore juga. Baik, Ceri bagaimana tuh? Tadi ditanyain sama Teh Dinda yang ada di Bogor mengenai pembuatannya. Apakah ini turun-temurun atau seperti apa tuh? Kalau dahulu sih sebenarnya pembuatan keris itu dibuat oleh empu itu turun-temurun ya. Dahulunya seperti itu. Cuman di era sekarang kan keris Palembang itu sempat hilang ya, artinya pengrajinnya sempat hilang. Nah, karena dia sempat hilang, jadi siapa aja yang mampu, siapa yang bisa sekarang. Siapa yang bisa membuatnya, yang tentu masih dibuatkan. Jadi tidak harus temurun dari keturunan. Kayak gitu, yang penting dia mengerti apa yang dibuat itu, filosofi apa itu dari mana. Karena Kesultanan Palembang sendiri, setahu saya itu berlandaskan Islam. Jadi setiap apapun yang dibuat itu ada siar-siar Islamnya. Jadi kaitannya kental dengan keislaman gitu. Nah, begitu juga tanjak sih. Tanjak juga ada maksud dan tujuan filosofi dari tanjak itu sendiri yang ingin disampaikan. Nah, contoh sepintas ya. Saya buka filosofi tanjak. Tanjak itu artinya tanah yang dipijak, dijunjung di kepala. Nandakan bahwa kita cinta negeri kita ini kita junjung tinggi. Adat istiadat, aturan agama dan aturan-aturan daripada negara. Gitu. Artinya kita yang memakai pun dengan tujuan dari tanjak itu mulia sekali gitu ya untuk taat aturan. Nah, ciri khas yang lain lagi di tanjak Palembang tuh ada ikatan kanan kiri. Nah, ada ikatan ini seperti yang kita pakai ini ya. Pakai ini kan ikatan kanan kiri itu melambangkan ikatan silaturahmi yang kuat gitu. Baik dengan kanan kiri bahasa Palembangnya sanak, jiron, tetanggo dan kawan-kawan kita. Semuanya akur galau. Iya, akur. Nah, tanjak Palembang itu bisa fleksibel, dari ikatan itu bisa dibesarkan dari kecilkan menyesuaikan. Nandakan orang Palembang itu lapang hati untuk menerima perubahan zaman. Jadi di Palembang itu buktinya seluruh suku yang ada maupun yang bangsa lain yang hidup di Palembang kita nggak pernah ribut antar suku. Iya, alhamdulillah sejauh ini memang kalau di Palembang belum terdengar dan jangan sampai gitu ya adanya gesekan apa seperti apa gitu. Karena itu tadi dengan kerukunan yang ada dan dituangkanlah dalam tanjak ini. Karena di dalam tanjak itu juga ada lipatan, 3 lipatan yang di depan itu 3 lipatan, 3 susun lipat itu melambangkan kauli, fi'li, kolbi, ucapan, perbuatan dan niat hati. Jadi niatnya juga harus benar, cara ngomongnya juga baik, perbuatannya juga baik. Nah, insya Allah dengan seperti itu orang-orang luar juga tanggapan dengan kita jadinya baik. Jadi positif juga. Jadi untuk pendengar perempat dimanapun berada, dengan apa yang disampaikan tadi oleh CR, ternyata tanjak Palembang ini nggak cuma asal jadi gitu ya, Cek ya. Karena lipatan, banyak hal yang disampaikan. Iya, di dalam lipatan itu tanjak itu sendiri itu ada lipatan di dalam tanjak itu ada lipatan 5 cm, ada 6 cm. Oke, baik. CR kita tahan dulu, maaf. Ini ada yang kembali bergabung, Pak, di 351656 Palembang. Halo, selamat petang perempat, dengan siapa di mana? Halo? Halo. Oh, terputus, silakan dicoba kembali 351656 ada siapa? Perempat Palembang, selamat petang. Nah, iya, silakan. Halo. Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu di Tengah. Oh, Maluku Tengah. Waduh, jauh nih. Oke, Kita silakan Cik Ayu. Ya, sudah selesai ibadah maghrib untuk wilayah Maluku dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Maluku, Timur Indonesia. Oke, udah masuk beduk maghrib di sana ya. Selesai maghrib kita di Maluku. Oke, baik, Cik Ayu silakan. Saya ingin menanyakan buat tadi sudah sampaikan bahwa lipatan dari kain tanjak tersebut ya. Dan ini juga kan kain tanjak ini memiliki lipatan tanjak yang berjumlah ganjil gitu.
Saya ingin tahu tentang filosofi dari lipatan ya jumlah ganjil tersebut. Kemudian juga saya kutip dari Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Juga mengingatkan kaum milenial gitu bahwa Tanjak merupakan salah satu warisan sejarah Palembang gitu yang tidak bisa dilupakan. Apakah pemuda milenial saat ini masih membudayakan gitu Tanjak khas Palembang tersebut? Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Cik Ayu yang ada di Maluku Tengah. Selamat Indonesia dan Oke, selamat mungkin langsung bisa dijawab oleh Cik Eri. Ya alhamdulillah, terima kasih. Siapa Cik Ayu tadi? Cik Ayu di Maluku Tengah. Kalau Cik Ayu itu kalau Palembang cantik. Cik itu cantik, Ayu itu cantik ya. Nah jadi kalau kebetulan saya juga untuk populerkan Tanjak pertama kali itu ketemu dengan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin ya. Beliau juga yang mempopulerkan gitu ya. Nah jadi dalam tanjak itu selain lipatan, itu lipatan yang ganjilnya tadi saya ulangi lagi. Di situ kan ada 3 susun lipatan ganjil. Di situ melambangkan kauli, fi'li dan kolbi. Jadi ucapan, perbuatan dan niat hati. Jadi ucapannya ketika kita memakai tanjak itu bukan hanya sekedar membawa diri pribadi, tapi sudah membawa nama daerah, nama Palembang, nama Sumselnya Palembang gitu ya. Khususnya. Nah, jadi ketika kita pakai ciri khas daerah itu karena kita sudah bawa nama daerah, itu makanya ucapan kita harus kita jaga, sesuai perbuatannya jaga, terus niat kita juga harus baik gitu. Supaya nama daerah kita lebih baik lagi, lebih bagus dikenang orang. Makanya katanya Tanjak tanah yang dipijak dijunjung di kepala. Oke, ini jadi sesuai sekali dengan filosofinya seperti itu. Artinya kalau udah pakai Tanjak itu kita harus mempertahankan budaya Palembang supaya jangan sampai tercoreng. Ya secara tidak langsung kita jadi dutanya budaya. Nah, secara tidak langsung. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita pakai Tanjak itu secara tidak langsung kita memperkenalkan Palembang lebih luas gitu ya. Iya, harapan saya kita bukan cuma Halo. Silakan dilanjut. Iya, silakan mungkin kita terima kembali di line telepon Perempat Palembang, ada kembali yang bergabung 351656. Halo Perempat, selamat petang. Petang. Iya, dengan siapa di mana, Cek? Saya Ajir di mana? Palembang, di Medan. Di Medan. Medan ini. Di ujung Sumatera ya. Alhamdulillah. Apa kabar nih, Cek? Kita nyebutnya Cek ya, karena kita di Palembang. Ini enggak gabung yang sama Jakarta ya? Masih gabung kita. Oh, masih gabung ya sama Jakarta ya? Iya, sampai jam 17 nanti. Oh, sampai jam 17. Oke. Bagaimana, Cek? Apa yang mau ditanyakan? Kris Palembang ya? Iya. Halo? Iya, halo, silakan, Cek. Halo, dengan siapa ini, Bapak? Bahas masalah Tanjak sama Kris Palembang ya? Iya, benar. Kris sama Tanjak Palembang. Iya. Jadi gini, saya sih dari Medan kita tahu nampak Tanjak Palembang itu beda dengan Tanjak Melayu Delhi. Iya, benar. Nah, saya mempertanyakan kalau Tanjak Melayu Delhi itu dia ada sedikit tingginya gitu, tinggi di pinggir gitu. Kalau Palembang kayaknya di tengah dia. Pas kalau dia bersegi-segi gitu. Saya mau tanya apa maksud dari segi itu? Baik. Segitiganya gitu, segitiga dia. Kayak gunung dia. Iya, benar. Oke, seperti itu aja, Pak. Ya, sama saya mau tanya juga, apa beda kain songket Palembang dengan kain songket Delhi gitu? Oke. Karena saya tahu songket Palembang ini terkenal gitu. Apa ciri khas Palembang? Baik. Ya, saya tanya itu aja. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Ada pendengar kita yang dari Medan yang sudah bergabung. Mungkin bisa kembali ditanyakan tadi mengenai mungkin ke songket Palembang terlebih dahulu. Tadi kan songket Palembang katanya udah dikenal di mana-mana. Apa yang membedakan atau yang menciri khaskan songket Palembang ini dengan songket-songket lain yang ada di Nusantara gitu? Pertama mungkin kalau sekarang ini, kalau zaman dahulu mungkin agak berbedanya dari benang emasnya ya. Dari benang emas, kalau zaman dulu itu memang benar-benar emas itu dipilin ya, dililitkan di benang menjadi benang emas. Pertama itu. Kedua, motifnya berbeda. Motifnya Palembang itu berbeda. Di dalam songket Palembang sendiri, untuk melihat siapa keturunan itu bisa dilihat dari motif songket yang dipakai. Contoh misalnya orang Palembang asli keturunan sultan atau keturunan pangeran, memang dari keraton,
itu perempuannya misalnya orang tuanya benar-benar misalnya asli Palembang. Asli Palembang. Itu dipakainya songket Nago Besaung, songket Limar, ada songket apa lagi ya tuh lepus namanya tuh, ada beberapa macam. Tapi misalnya untuk Palembang keturunan Arab itu pakainya bungo paci ya. Oh, bungo paci. Songket motif bungo paci. Nah, untuk Palembang keturunan ada Cina, itu ada namanya bungo Cino. Oh, bungo Cino. Bungo Cino. Jadi Artinya dari situ bunga bisa Cina. ketahuan itu dari songket itu bisa. Jadi ciri khasnya itu dari motif-motif tenunannya berbeda gitu loh. Oke, dari motif itu dari kita yang melihat itu udah mengetahui bahwa udah mengetahui ternyata kalau ini orang yang asalnya sudah gitu. ngerti misalnya ini misalnya untuk kita kasihkan ini orang tuanya misalnya keturunan dari sultan, ayah ibunya misalnya memang keturunan bangsawan Palembang misalnya asli Palembang, dia pakai songket ini itu. Nah, itu bisa dilihat waktu acara-acara adat gitu. Oke, sama tadi yang ditanyain kalau ikat kepala di Melayu Deli itu katanya ada dilekukan agak ada sedikit lekuk, di bagian ya. tingginya. Kalau di Palembang ini di tengah-tengah memang itu saya bagaimana? kalau lihat dari Melayu yang lain itu ada yang agak ke samping ya, segitiganya ada yang miring ke kanan atau ke kiri, atau misalnya dia terlalu ada yang tinggi ya. Tapi kalau Palembang memang tidak seperti itu. Karena Palembang ini ada filosofi yang berbeda. Tapi kalau saya memahami Tanjak Palembang itu yang saya buat itu tingginya 13 cm karena ada siar agamanya rukun 13. Oh, rukun 13. sholat ya. Rukun sholat. Bentuk segitiga itu Tanjak Palembang itu melambangkan syahadat itu. Jadi ada kita, ada Rasulullah, kembalinya kepada Allah. Dan lipatan yang besar kecil itu melambangkan sumbangsi daripada anak negeri. Jadi Palembang bisa berdaulat itu karena sumbangsi dari seluruh anak negeri baik besar maupun kecil gitu. Ada kaitannya juga mungkin untuk generasi penerus ya. Ya, nah untuk sekarang ini alhamdulillah Tanjak Palembang sudah mulai populer dikenakan oleh generasi muda yang sekarang kan. Cuman saya menghimbau agar digunakan ya jangan lupa membawa nama Palembangnya gitu. Dan jadi kalau kita lihat juga di Palembang ini dengan kegiatan kayak adanya pemilihan apa gitu dan juga lomba-lomba budaya itu pasti Tanjak selalu dipakai oleh pemuda-pemuda yang ada di Kota Palembang. Dan kembali silakan ya masih pengen bergabung di 351. Nanti kita sambung lagi nih ngobrolin soal tema sore hari ini. Ini seru banget ya Bang C ya. Boleh. Karena tadi juga banyak penelpon yang udah bergabung. Nanti kita sapa kembali. Aye mau mainin dulu satu lagu. Kita rehat dulu untuk satu lagu. Setelah itu kita kembali lagi ya Bang C ya. Iya, kita kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Ayo galea, kita ngelang kota bang kami, kota nan anggon, cindungan bersih, lubuk linggau kota madani, sungai kelingi, ayo ajene, banyak wang kami nyabon gohane, ayo kehika. Tapan kami lubuk linggau sebiduk semare, lubuk linggau ade bukit sula, taman kurma assalam wa terfang, ayo terjun temam sandungan terjun tali ke museum Sukos Garuda, lubuk linggau sebiduk semare, ujang kurap cerita rakyata, dayang torek isoah, ulah libo tapanah, lubuk linggau kota tercinta. Oh
Garuda, Lubuk Linggau, Sebido, Semare, Ujang Kurap, cerita rakyata, Dayang Torek, Kisoah, Ulak Libo, Tapanah, Lubuk Linggau, kota tercinta. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, ayo kita ke Lubuk Linggau. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, Lubuk Linggau, Sebiduk, Semare. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, ayo kita ke Lubuk Linggau. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, Lubuk Linggau, Sebiduk, Semare. Ayo kita ke Lubuk Linggau, Lubuk Linggau, kota Madani. Ayo kita ke Lubuk Linggau, Lubuk Linggau, Sebiduk, Semare. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Masih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Abang Pok, perangkat perempat di seluruh Indonesia masih bersama RRI Perempat Palembang. Di sana Aye masih ditemenin sama Mang C Ilham dan juga narasumber Cek Heri ya. Ini masih ngebahas soal tanja ikat kepala khas Palembang Sumatera Selatan dan juga keris Palembang. Nah, silakan nih kita undang lagi nih Mang C Ilham, Heri, narasumber di sana untuk pendengar perempat di seluruh Indonesia bisa ikutan gabung ngobrol-ngobrol. Kalau dirasa dari perempat Palembang misalnya line interaktifnya padat banget nggak bisa masuk, coba ke Jakarta boleh ya ke 0213504510, WhatsApp-nya di 081211249228. Cek Ilham. Iya, halo. Nah, silakan Cek Ilham, bisa disebutkan lagi line interaktifnya Perempat Palembang. Oke, jadi untuk semua pendengar Perempat dimanapun berada yang ingin bergabung di line interaktif kita di Perempat Palembang, ini bisa di 0711351656 atau bisa juga di line WhatsApp di 08977884 884. Nah, tadi kalau kita sudah banyak sekali nih ngomongin soal tanjak nih Cek ya. Kali ini kita coba ke keris Palembang. Nah, ini bisa dipegang ya Cek ya. Iya, biasa. Dan ini buat pendengar, ini ada keris Palembang di hadapan kita. Ini hasil dari buatannya Cek Heri ya. Iya, itu buatan saya tuh. Dan ini kalau sekilas kita lihat untuk keris di Jawa memang miripnya ya mirip gitu ya Cek ya. Cuma kalau lebih didetailin mengenai filosofinya, terus juga bagaimana yang membedakan antara keris Palembang dan juga keris Jawa itu seperti apa. Dan kalau kita buka di sini memang bagaimana nih? Ini agak sedikit Jadi keras kalau, ya. Agak berbeda ya cara agak berbeda. ya. Jadi kalau ini sedikit perbedaan dengan keris Jawa, perbedaannya pertama di sampir ya. Oh, ini di namanya sampirnya. sampir, kalau yang sini sampir. Di bagian atas itu ya. Atas ini sampir namanya. Kalau Jawa kan ada bentuk gayaman sama bentuk ladrang ya. Ada juga dia bentuk bulan tumanggal namanya, bentuk bulan. Itu yang bulan di Jawa. Sabit, ya. Kalau Palembang sendiri itu ada ini sampir perahu namanya ya, bentuk perahu. Juga ada mirip juga dengan Jawa, ada yang itu namanya sampirnya kalau disebut di Jawa tadi bulan tumanggal, kalau di Palembang bulan sahari namanya tuh, bulan sahari. Nah, cuman perbedaan keris kalau Jawa dari jauh juga sudah tahu orang itu keris Jawa, tapi kalau Palembang ini memang Palembang ini agak unik ya, unik sedikit. Bedanya itu karena memang keris Palembang ini pengaruh dari beberapa budaya. Pertama ada dari Jawa, dari Cirebon dan dari Melayu. Oh, jadi tetap ada kaitannya dengan Jawa juga ya? Iya, ada.
Karena Kesultanan Palembang sendiri kan ada asalnya juga sebagian dari Jawa. Termasuk kita dalam bahasa pun ada kesamaan. Ada kemiripan. Bahasa Palembang dengan bahasa Jawa. Contoh misalnya kalau di Palembang, kalau orang Jawa nyebutnya boten enten, kalau Palembang nano enten itu. Sama. Ya. Termasuk kita di keris pun ada kaitannya. Tetap arahnya itu atau kalau untuk kemiripan dengan Jawa itu tertinggal dari bilahnya ya, bilah. Ini kebetulan ini bilahnya bilah lurus ya, namanya bilah lurus tuh. Itu kebanyakan mirip dengan Jawa. Cuman bedanya keris Palembang dengan keris Jawa itu kalau di istilah perkerisan itu nih, itu bilahnya kebetulan bilah lurus. Berbedanya keris Palembang itu di bilah ini namanya condong leleh, kemiringannya tuh. Kalau ambil dari sini, dari lurusnya dari sini, itu dia agak miring. Tapi kalau keris Palembang ini, kalau diambil dari sini dia agak lurus. Nah, keris Palembang kalau keris Palembang 84 derajat sampai 94 derajat tuh. Bedanya tuh di situ. Jadi keris Palembang itu. Dan kalau kita sering lihat gitu, keris Jawa itu kayak ada look ya. Palembang gitu. juga ada look. Ada looknya. Cuman keris Palembang ini banyak ditemukan macam-macam tuh. Jadi ada kemiripan juga dengan misalnya keris dari Bugis juga ada mirip itu. Ada mirip keris Bali, ada mirip keris Jawa. Nah, cuma dia mempunyai ciri tersendiri. Kalau yang sudah hafal keris sudah tahu ini, ini keris Palembang ini. Ini keris Melayu kan. Nah, dari situ bisa diketahui. Bisa dilihat gitu bisa ya. Dilihat gitu ya. Nah, kalau mengenai proses pembuatan keris Palembang ini seperti apa, Cek? Apakah kalau dahulu itu keris Palembangnya memang dibuat di Palembang ya. Bilahnya untuk bilah kerisnya, besinya ini dibuat di Palembang. Di Palembang. Tapi namun untuk saat sekarang ini nggak lagi karena memang tempah lipat ini, tempah besi keris ini yang sangat berbeda dengan pembuatan pedang. Ada di keris itu ada namanya tempah lipat. Jadi lipatan-lipatan besi, ada pamornya, ada lebih detail lagi. Nah itu di Palembang nggak ada lagi empunya. Oh gitu. Karena dulu memang dilarang sama Belanda. Karena kalau bahasa orang Palembang itu orang teka nih, bandel loh. Nah kalau diberi kesempatan untuk buat senjata itu pasti berontak. Terjadi pemberontakan. Makanya Belanda tidak mengizinkan untuk orang Palembang membuat senjata. Tapi alhamdulillah di daerah-daerah lain itu masih ada, di luar Palembang masih ada empu-empunya itu masih ada. Walaupun memang berbeda dengan pembuatan keris Palembangnya asli itu yang di dalam keraton. Baik. Oke. Ilham ini dari Jakarta udah ada yang bergabung kembali nih, Bang C. Iya, silakan. Iya, halo selamat sore. Selamat sore yang terhormat. Iya, Pak Irfan Sandi di Bekasi ya, Pak ya? Ya, di Bekasi, perumahan. Pak Irfan Sandi ini ada begini ya. Silakan. Saya tanya, keris Palembang itu juga bisa dari kerajaan Sriwijaya ya? Iya, ada. Ya, kalau di Jawa itu kan dari Mojopahit. Ya. Ya. Terus itu budaya Palembang itu berupa apa? Rencong atau keris, Pak? Tumba atau apa? Banyak sih. Oke. Ya, itu aja ya Pak ya. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Irfan Sandi. Itu kan banyak macam keris ya di Jawa itu Madura, di Mojokerto, dimanapun Jawa Timur itu banyak tentang keris. Bahkan sisa-sisa di kerajaan Majapahit itu dibawa ke Bima. Di sana pusaka-pusaka kerajaan Majapahit, apa itu topi-topinya segalanya Tumba ada di sana semua, di monumennya. Baik. Saya pernah ke sana. Terima kasih Pak Irfan Sandi. Sudah bergabung sore hari ini. Iya, selamat sore. Silakan Cek Heri. Jadi Palembang itu kalau keris itu untuk orang-orang khusus ya, orang-orang khusus tadi seperti saya sebutkan tadi untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi memang kaum bangsawan itu untuk acara adat tertentu itu ada keris. Nah, tapi saya pernah juga dengar di Palembang ini kan ada juga badik ya, namanya badik tumbuk lado. Kalau orang dulu bilangnya ada sebagian juga ngomong itu dipakai oleh yang bujang. Oh itu. Wong bujang. Badik itu tadi. Itu kegunaannya apa tuh kalau untuk badik? Itu kalau dalam orang bahasa Palembang kalau sudah pakai pakaian adat tanpa keris atau badik itu bukan lanang bahasa itu. Kayak lebih pecah pisau tapi khusus, tapi dibuatnya khusus. Ditempah tidak
macam-macam ukurannya macam-macam itu. Untuk ukuran itu macam-macam dari yang kecil sampai yang besar hampir sepanjang keris. Tapi dia ada ukiran-ukiran juga tuh, ada ukiran. Saya benteran saya nggak bawa tadi ya. Nah itu ada ukiran-ukiran juga, bentuknya khusus. Nah itu badik ini terdapat juga dari mulai Medan, hampir seluruh Melayu ada. Cuma badiknya. Palembang ada khas tersendiri, itu berbeda antara badik Palembang dengan badik Lampung. Ada kemiripan, cuman ada ukiran atau bentuk dari hulunya agak ada perbedaan. Detailnya ya, yang Detailnya ada beda. Aha. Tapi kalau untuk kegunaannya itu tetap sama. Kalau untuk kegunaan sendiri Palembang juga banyak. Ada juga pedang ya, seperti saya bawa ini hulu pedangnya. Oh, kalau ini mau hulu pedangnya pedangnya banyak nih. tuh. Ini hulu pedang Makara Palembang namanya tuh. Jadi ciri khas khusus ya, ada ciri khas khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain tuh. Ini pedang hulu pedang Makara Palembang. Jadi nah, dia ciri khusus tuh. Dari ukirannya pun ukirannya berbeda. Gitu. Nah, ada yang mirip ini seperti juga ini mirip Lombok. Lombok ada, cuman bedanya Lombok agak sedikit ada bentuk ukirannya yang berbeda tuh. Ini dari bentuk ornamennya dan juga detailnya itu yang berbeda ya. perbedaan. Baik, mungkin Pak satu penelpon lagi ya, karena kita sudah 48 menit ya kalau untuk di Palembang saat ini. Kita terima 351656. Ada siapa? Halo Perempat, selamat petang. Halo. Halo, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ayu kembali lagi. Iya, saya penasaran dengan namanya keris tradisional. Silakan Cik. Saya ingin bertanya tentang keris Palembang ya, itu tentang filosofi dari keris Klewang Hembrong ini, kemudian juga ada kudok dan senjata skin. Apakah emang jenis kerisnya sama atau berbeda? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ayu yang ada di Maluku Tengah. Bagaimana Cik? Tadi katanya ada 2 jenis yang tadi disebutkan oleh Cik Ayu ya mengenai keris Palembang ini. Ini filosofinya seperti apa dan yang membedakannya apa gitu untuk keris Palembang ini sendiri? Jadi kebetulan Palembang ini kan sultan kita juga ada yang di Ternate ya. Kebetulan sultan memang ada kesamaan, ada sebagian karena mungkin ada asimilasi ya. Tapi yang jelas kalau untuk Palembang sendiri keris ini tidak sembarang orang pegang karena keris ini tadi seperti saya bilang tadi yang dari awal bahwa keris Palembang itu diberikan karena ada jabatan tertentu. Nah, diberikan oleh sultan karena untuk jabatan tertentu. Kedua, didapatkan keris itu karena pemberian orang tua. Misalnya orang tuanya keturunan bangsawan, diberikan kepada anaknya yang paling laki-laki, yang paling tua atau yang bisa mengayomi. Dan diberikan oleh guru kepada muridnya. Nah, keris Palembang sendiri memang banyak jenis dan bentuknya. Berbeda-beda. Contoh salah satunya ya, banyak keris lurus. Keris lurus ini kalau pendapat saya pribadi, banyak ditemukan awal pada masa-masa mulai dari Sultan Bahauddin ke atas ya, sampai Sultan Mahmud Badaruddin, Raden Hasan yang lain-lain itu kebanyakan kerisnya lurus. Tapi kalau Palembang, Kesultanan Palembang awal apalagi masa raja-raja itu banyak yang pakai elu, masih pengaruh Jawanya kuat gitu. Nah ke belakang-belakang ini mulai sudah tidak terlalu banyak lagi yang pakai elu. Karena kalau pakai elu itu istilah di Palembang itu kalau yang saya pahami itu dipalak ya. Jadi dihitung, kalau bahasa Jawa wetonnya dihitung. Oh, dihitung. Nah, itu hitungannya ini. Misalnya Cek mau buat keris ya, kepengen buat keris, menempa keris kepada seorang empu, itu ditanya hari lahirnya apa, namanya siapa, itu tanggal berapa lahirnya. Nah, itu nanti dihitung. Misal Cek kepengen kerisnya lu 13, tapi berdasarkan hitungan itu nggak bisa, nggak boleh. Maka dibuat cuma lu 7 atau lu 11 yang sesuai dipakai. Begitu. Jadi ini dalam prosesnya pun agak panjang juga gitu. Iya, ya, karena apa? Proses itu pembuatan satu keris ini memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, lama juga ya? Iya. Dan itu bukannya ritual, dibarengi dengan doa-doa. Jadi supaya yang megang keris ini tuh sesuai doa daripada si empu. Tapi ini membedakan ya, jangan salah persepsi yang nanti nyebutnya di ritual. Oh iya. Itu lebih ke doa. Iya, doa. Supaya nanti yang pegang atau yang sama seperti kita beli kendaraan baru ya. Nah, kita kan baca doa, didoakan agar kendaraan ini memang
bisa cocok berguna. untuk kita, berguna, bermanfaat, yang positif dan gitu. tidak menyalakai kita. Iya. Namun bergantung dari yang makainya. Kalau yang makainya ugal-ugalan ya jangan salahkan juga. Gitu. Tetap ada dari kitanya juga gitu ya. Baik, ini Cik Heri dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada, karena waktu kita memang sudah terbatas sekali. Jadi sudah 53 menit melangkah dari jam 16. Mungkin sebagai closing atau penutup kita, apa yang pengen disampaikan oleh Cik Heri kepada seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada mengenai itu tadi Tanjak dan juga Kris yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan ini? Ya, kalau saya, semboyan saya itu Cindo ya. Cintoilah adat seni dan budaya kita. Karena adat seni dan budaya itu adalah apa ya, ciri khas, simbol pribadi, ciri khas karakter bangsa kita. Kalau sudah adat seni budaya kita sudah hilang, ya siapa kita jadinya tuh? Kalau bukan kita siapa lagi gitu kalau ya? bukan kita siapa? Oke ya. Oke, baik. Dan juga pendengar, Pak Mariana, masihkah ada di sana? Masih ya? Masihkah? Masih dong di sini. Masih. Ini karena Terima memang kasih, waktu Bang kita Ce. sudah tinggal Ini tersisa. sebenarnya ada yang WhatsApp Bang Ce dari Jakarta. Namanya Bang Rahmat dari Lampung. Ya. Cuma kayaknya udah dijawab deh. Ini. Tadi dia bertanya katanya faktor pembeda antara kris Palembang sama kris daerah apa gitu. Oke, mungkin pertanyaan penutup ini. Apa Cik? Boleh. Boleh kalau ini bisa dijawab dulu. Jadi antara keris daerah sama keris Palembang, kalau di keris Palembang itu ditempahnya khusus oleh keraton ya. Keraton yang menempahnya. Dalam kerisnya juga berbeda tuh. Untuk misalnya untuk keris para pejabat khusus pangeran itu hulunya terbuat dari gading gajah. Dan di cincin kerisnya, cincin dalam di dekat gagang ini itu terbuat dari emas, minimal itu emas, suasa atau perak. Belum lagi kayu untuk sarung kerisnya, sampirnya ini terbuat dari kayu khusus. Kebanyakan kalau di Palembang nyebutnya kayu limar. Sekarang nggak ada lagi sudah. Udah nggak ada susah lagi. ditemuin. Ya. Belum lagi dari bilah kerisnya juga berbeda tuh. Bilah kerisnya, pamor kerisnya, karena unsur besinya berbeda tuh. Karena biasanya kalau yang tempah keraton itu minimal 4 unsur jenis besi dan ditambah meteor. Kalau yang di daerah mungkin agak ada sampai seperti itu dan bentuknya juga berbeda. Oke, jadi udah dijawab ya. Terima kasih untuk Rahmat yang ada di Bandar Lampung ini, udah bergabung. Baik Cek dan Pok. Ya. Kayaknya udahan dulu ya kebersamaan kita untuk di kesempatan petang ini. Ya. Karena memang waktu yang memisahkan kita. Ilham, waktu juga yang memisahkan kita ya. Ngobrol-ngobrol, nggak berasa udah hampir 2 jam nih. Bareng Cik Heri juga, terima kasih sudah hadir dari Pro4 Palembang. Bang Cik Ilham, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lanjut ya. Iya, mudah-mudahan nanti ada di lain kesempatan. Oke. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih untuk pendengar Pro4 di seluruh Indonesia yang sudah ikutan bergabung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara edisi hari ini, yaitu Rabu 8 November 2023 bersama RRI Pro4 Palembang. Besok ketemu lagi di jam yang sama dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Babaduang adai josara diganggam tagua biar paragam diai ngangai datang budaya lain adai minang dipaci are
walau bumi jo langit naya